Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Masih Pria. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips, servis, tutorial cara memperbaiki kipas angin dinding Sanek mati total. Di sini bisa teman-teman perhatikan kipas angin ini mereknya Sanek ya teman. Di sini kipas angin dinding merek Sanek. Nah, ini di sini pada bagian belakang, tutup belakang bodi kipas angin dinding Sanek ya ini. Sini ada modelnya PW 1280 atau 1280N. Nah, problemnya di sini kipas angin dinding Saneknya di sini ketika steker colokan kipas anginnya dicolokin ke stop kontak ya teman-teman. Sini stekernya dicolokin di stop kontak, kemudian tuas saklar speed pada kipas angin Saneknya di sini saya tarik. Nah, ini di sini saya tarik ya teman-teman di speed 1. Di sini daun kipasnya tidak mau berputar. Nah, ini daun kipasnya tidak mau berputar ya teman-teman. Dan untuk pada bagian motor swing dinamo kipas angin Sanek pun di sini dia tidak mau tengok-tengok ya teman-teman. Artinya di sini dinamo kipas angin maupun motor swing pada dinamo kipas anginnya ini di sini tidak mau berputar. Jadi nanti di sini apabila teman-teman ingin memperbaikinya, teman-teman bisa simak videonya. Nah, di sini steker colokan kipas angin Saneknya saya akan cabut terlebih dahulu ya teman. Nah, ini perlu teman-teman ketahuin, ini kipas angin Sanek dindingnya ini saya pisah nih ya teman. Artinya konsumen membawa kipas angin dinding Saneknya ini ke bengkel saya untuk diperbaikin. Nah, jadi sama pemilik kipas angin Saneknya ini di sini sudah ditambahkan kabel untuk memperpanjang colokannya, karena mungkin waktu di dinding ini di sini tidak ada colokannya, makanya di sini ditambahkan kabel. Oke teman-teman, di sini nah ini pada bagian tutup belakangnya saya akan buka terlebih dahulu ya teman-teman. Ini kita lihat apakah ada jalur. Nah teman-teman, ini bautnya saya sudah buka. Di sini bisa teman-teman lihat. Jadi di sini pemilik kipas anginnya ini di sini melakukan jumper terhadap colokan kipas anginnya. Nah, ini di sini dipotong ya teman-teman. Di sini dipotong. Nah, sambungannya ini dan ini colokan steker digunakan kembali. Mungkin karena stop kontaknya jauh ya teman-teman, makanya di sini dia menggunakan tambahan kabel. Nah, di sini perlu teman-teman lihat, ketahuin untuk jalur speed satunya di sini speed 1 yaitu warna kabel biru ya teman-teman. Untuk speed 2 warna kabel putih, dan speed 3 di sini warna kabel merah di speed 3. Nah, ini jalur saklar motor swingnya di sini kabel biru terhubung pada saklar otomatis speednya. Nah, ini kabel warna abu-abunya terhubung pada motor swing yang di sini ya teman. Dan untuk jalur fuse dinamo kipas anginnya ini di sini bisa teman-teman lihat. Nah, ini keluarannya kabelnya ada 5 ya teman. Nah, ini kabel hitamnya ini yang mana terhubung dengan salah satu steker colokan kipas anginnya, dan di sini pada saklar motor swing ya teman. Artinya di sini teman-teman nanti bisa menggunakan jalur fuse atau kabel warna hitam ini untuk memperbaiki dinamo kipas angin yang mana mati total. Nah, oke teman-teman, setelah di sini teman-teman mengetahui jalur fuse dinamo kipas angin ini
untuk daun kipas maupun as rotor dinamo kipas angin. Nah, ini teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian rumah dinamo kipas anginnya ini di sini masih bagus, masih mulus ya teman-teman. Artinya untuk bagian rumah dinamo kipas anginnya ini di sini secara fisik dinamo kipas anginnya ini masih mulus, masih bagus, tidak banyak kotoran dan debu. Namun di sini jika teman-teman lihat, perhatikan, nah di sini dinamo kipas angin ini sudah pernah diservis, mungkin diservis sama pemilik kipas anginnya maupun diservis dengan tukang servis lain. Namun setelah di sini diperbaikin atau setelah diperbaikin sendiri, nah, di sini sudah banyak solatif ya teman. Mungkin di sini untuk keluaran kabel warna kapasitor di sini hitam dan hitam ya teman-teman. Namun di sini kapasitor yang ini dia keluaran kabel warna abu-abu dan merah. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Dan untuk jalur fuse dinamo kipas anginnya ini di sini sudah pernah dipotong dan disambung. Mungkin atau dengan cara menjamper salah satu kabel fuse dinamo kipas angin ini dengan salah satu jalur kapasitor. Namun dinamo kipas angin ini tidak berhasil, makanya dibawa ke bengkel saya teman. Dan untuk perbaikannya di sini, apakah di sini sudah dijamper ke salah satu jalur kapasitor, saya akan mencobanya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya akan buka saja salah satu jalur kabel fuse dinamo kipas anginnya ini ya teman. Di sini kabel warna hitamnya di sini sudah pernah dibuka. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan jalur kabel fuse yang terhubung pada steker colokan kipas angin ini ya teman-teman. Di sini steker yang terhubung pada salah satu stekernya di sini terhubung pada jalur fuse dinamo kipas anginnya ini. Nah, ini sudah pernah dibuka, makanya di sini saya hanya menggunakan jalur kabel warna hitam ini saja. Nanti di sini teman-teman bisa memotongnya atau melindungi dengan solatif. Dan di sini saya akan mencoba menyambung salah satu jalur ke kapasitor yang ini ya teman-teman, hitam-hitam, yang mana kapasitornya di sini sama pemilik dinamo kipas anginnya sudah pernah diganti. Nah, ini masih mulus, masih bagus sekali. Dan di sini apabila nanti saya menyambung salah satu kabel pada jalur kapasitornya, puputarannya ke kanan dari sini ya teman, puputaran ke kanan, maka anginnya akan meniup ke depan. Namun apabila nanti saya akan menyambung ke sebelah yang sini, puputarannya ke kiri, maka anginnya akan ke depan. Itu sudah benar ya teman. Dan di sini saya akan menyambung salah satu jalur kapasitornya ini dengan jalur fuse dinamo kipas. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman solatifnya. Di sini saya akan menyambungkan salah satu jalur fuse dinamo kipas angin ini ke salah satu jalur kabel kapasitornya. Caranya kita gabung seperti ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat jalur fuse dinamo kipas angin ini yang terhubung pada steker colokannya. Di sini saya belum saya gunakan ya teman-teman. Di sini karena sudah potongan, makanya di sini saya akan mencoba melangsungkannya terlebih dahulu. Nah, ini untuk steker colokannya masih di speed nomor 3. Di sini colokan steker kipas angin saneknya saya akan colokin
teman-teman bisa lihat apakah as rotor di sini sudah mau berputar. Nah, ini saya akan colokin ya teman. Nah ya teman-teman, dinamo kipas anginnya ini sudah berputar, artinya untuk jalur fuse dinamo kipas angin ini di sini sudah putus, bahkan ini sudah pernah dibuka ya teman. Nah, ini untuk bautnya posisinya ada di depan, seharusnya posisinya ada di belakang. Ini saya akan tarik di speed nomor nah ini speed matinya teman. Di sini saya akan tarik di speed netralnya. Ini untuk motor swingnya di sini hidup ya teman-teman, berfungsi. Motor swingnya ini di sini masih hidup, masih berfungsi, masih bisa tengok-tengok. Dan ketika speed saklar di sini saya pindahkan, saya matikan di netral, nah maka dinamo kipas anginnya maupun motor swingnya di sini berhenti. Di sini saya akan pindahkan di speed nomor 1. Nah lihat teman-teman, di sini dinamo kipas angin ini sudah mau berputar, bagus. Ini speed 2. Ini ya teman-teman, di sini perlu teman-teman ketahui untuk kipas angin Saneknya ini yang sudah pernah diganti kapasitor sama pemilik kipas anginnya ini, namun dinamo kipas angin ini tidak mau berputar. Dan di sini saya mencoba melakukan jumper langsung dari jalur fuse dinamo kipas anginnya ini ke salah satu jalur kapasitor, dan ini berhasil ya teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.